Pada kesempatan ini, kalau teman-teman sebelumnya telah memukuskan kepada bidang mereka, tapi saya hanya bersifat umum, yaitu ucapan pertama adalah penghargaan apresiasi saya kepada rektor, kemudian juga saran-saran yang perlu mungkin dicermati untuk kesempurnaan lembaga kita ke depan. Perlu saya sampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh Profesor Ganifri hari ini luar biasa, dan itu tidak lepas menurut saya dari binaan dua rektor sebelumnya, yaitu Profesor Mawati dan Profesor yang berkira. Di apa yang Pak Profesor Ganifri bisa menjabarkan, menindaklanjuti apa sebenarnya menjadi keinginan dari para rektor dulu itu. Dan itu kalau saya banyak menyambung di sini tentang Profesor Ganifri, itu bukan berarti menafikan Profesor Mawati yang teman saya. Profesor Mawati adalah mitra saya 2 kali mengantar beliau di rektor. Itu pada tahun 2003, 2007. Menurut saya sudah jadi rektor Pak Ganifri. Tapi saya bangga karena dia adalah rektor yang bersemangat dan tidak mau diwakili oleh orang yang kemudian kami tetap bersahabat. Tapi ada juga orang yang dulu itu mengapa kan mengasung-asung gitu. Kan ada yang Pak Mawati. Kalau Pak Mawati direktur, alhamdulillah karena kami sama-sama alumni di Jakarta. Alhamdulillah. Saudara rektor dan hadirin yang berbahagia, UMP bagi saya adalah tempat tinggal dan lingkungan yang menyenangkan dan institusi yang membanggakan. 23 dan umur saya habiskan dengan mendidik dan mengalami bagaimana institusi berkembang menjadi lebih lengkap dan lebih sempurna sekalinya. Lebih lengkap karena makin banyaknya fakultas dan studi yang ada, dan makin beragamnya sumber daya manusia yang diayunginya. Administrasi kebadan UMP yang kita lihat sekarang berisikan dosen-dosen yang bukan lagi hanya milik instansi pendidikan, tetapi juga dari non-pendidikan. Maaf saya hal ini tentunya sangat membanggakan karena membuktikan UMP sangat konsisten dan dalam menjaga komitmennya untuk ikut berperan serta dalam melahirkan generasi profesional yang terbaik bagi bangsa ini. Ini menunjukkan bahwa UMP mampu menghasilkan anak muda mumpuni pada bidang kompetisinya masing-masing. Ragam pendidikan yang disediakan di UMP menjadikan pilihan yang variatif dan kompetitif bagi masyarakat, sehingga diharapkan nantinya UMP akan menjadi sumber utama pendidikan sumber daya manusia profesional yang dibutuhkan oleh para stakeholders. Saya yakin hal ini akan tercapai nantinya, insya Allah. Apalagi saya melihat rektor sangat berkomitmen tinggi dalam merancang dan menjalankan program kerjanya. Parameter pencapaiannya pun menurut saya sudah semakin terukur. Untuk meningkatkan kualitas, mutu dan standar, rektor melalui LP3M sangat mendukung setiap program studi dan memiliki standar akreditasi tertinggi baik level nasional melalui Bank PT maupun di level internasional seperti AUMQI dan lain. Rektor dan jajarannya telah membangun hubungan yang baik dengan institusi kependidikan dan non-pendidikan
baik di lingkup regional maupun internasional, di mana institusi ini dijadikan sebagai benchmarkingnya WMP, mitra bestarinya WMP, dan pengguna lulusan-lulusan WMP. Saya juga melihat Pak Rektor sangat mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan mendorong dan memastikan para dosen, terutama dosen muda, untuk melanjutkan studi doktoralnya di perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Saudara Rektor dan hadirin yang berbahagia, UNP SNI sangat menjanjikan. Semenjak dipimpin oleh Saudara Profesor Ganevi, bahwa UNP menjadi terjaga, posisi UNP semakin mantap, nama UNP semakin harum dan dikenal. Tidak sedikit rekan-rekan metode lain mengakui dan memuji kinerja Profesor Ganevi sebagai rektor dan kinerja ini merupakan benefit yang patut disyukuri oleh UNP dan patut dari Profesor Muadi sebagai sebuah untuk berbangga diri. Selain itu, semakin banyaknya dosen-dosen muda yang kompeten dan berprestasi di bidang akademik, penelitian dan publikasi juga merupakan salah satu pencapaian UNP yang tak bisa disampingkan. Pastinya hal ini sangat menjanjikan bagi berhasil UNP di masa depan. Saudara Rektor dan hadirin yang berbahagia, tampilan UNP yang sangat megah saat ini juga sangat menjanjikan. Tidak sedikit calon mahasiswa tertarik untuk melanjutkan pendidikannya ke UNP hanya dengan melihat kemegahan UNP yang terlihat di mata mereka, dengan harapan bahwa mereka akan menemukan di balik kemegahan itu harapan dan obsesi yang mereka inginkan, suatu pendidikan yang berkualitas yang diberikan oleh para dosen-dosen yang berkualitas dan mumpuni. Tidak bisa dipungkiri juga semua ini dicapai di bawah kepemimpinan Profesor Ganevi. Saudara Rektor dan hadirin yang saya muliakan, namun semua ini bukanlah sesuatu yang akan alami selamanya. Masih banyak kerjaan rumah yang harus dituntaskan oleh Profesor Ganevi yang insya Allah akan memimpin UNP sampai 2024. Ada banyak sumber syarat yang saya ingin sampaikan pada Rektor dan hadirin semua. Semoga Allah telah memuliakan kita. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini berkenan di hati saudara sekalian, karena semata ingin UNP ke depan lebih maju dan unggul di antara perguruan tinggi di Indonesia. Sebagai orang yang pernah selama 2 periode diamanahi menjadi direktur bahasa Sarjana, ada beberapa hal yang menjadi perhatian saya. Pertama, bahasa Sarjana adalah marwahnya penelitian suatu perguruan tinggi. Tidak hanya lagi seorang dosen yang sibuk oleh penelitian, tidak akan mampu menfokuskan hasil penelitian yang berkualitas secara mandiri. Kehadiran mahasiswa yang berkualitas dan berwawasan akan sangat membantu terlaksana dan menyelesaikannya penelitian para dosen. Saya kira kualitas mahasiswa yang baik dan berwawasan mestinya ada di kelas saja. Sehingga begitu pasarnya bermutu dan berkualitas, maka standar penelitian suatu perguruan tinggi pun akan semakin bermutu dan berkualitas. Oleh karena itulah saya menyarankan agar pasar sarjana dikelola secara pusat kembali. Karena mengelola suatu sistem manajemen utama lebih mudah dan terarah daripada mengelola sistem yang berserakan. Dengan terpusatnya pasar sarjana, maka sistem administrasi input output pasar sarjana pun akan terpusat. Jadi yang ada di fakultas adalah aktivitas perkuliahan dan penelitian mahasiswa pasar sarjana serta aktivitas administrasi perkuliahan pasar. Sebenarnya pada waktu saya direktur itu Pak PNB datang ke saya, kenapa kalau tadi situasinya mungkin waktu tidak perlu ya,
Dan apalagi Pak Kemendagri memang menginginkan tetap di pusat, cuma di fakultas hanya pilihan. Tapi ternyata sekarang saya hanya ditanya, Pak, berapa buah pasal senang di BMP? Ya satu saja kan. Ini fakultas apa? Yang di fakultas itu hanya strata. Ada strata 1, strata 2, tapi yang pas sarjana 1. Oleh karena itu, Bapak Rektor, untuk program S3 saya sarankan, pertama, untuk semakin berkualitasnya lulusan program doktor BMP, menurut hemat saya, ujian terbuka sudah perlu ditinjau kembali keefektifan dan keefisiennya. Dan kalau perlu ditiadakan, sekarang sudah ada karena COVID, harus diganti dengan artikel. Tapi itu perlu dibuatkan suatu putusan rektor. Sebenarnya hilangnya beban biaya besar dalam studi S3 itu akan semakin banyak masyarakat yang ingin kuliah S3 di BMP. Jadi yang tetap ada hanyalah ujian tertutup saja. Untuk itu, untuk ujian tertutup, ujian tertutup disertasi S3 cukup 3 orang saja. yakni 2 orang penguji internal dan 1 orang penguji eksternal. Sedang promotor dan kopromotor hanya berperan sebagai pendamping, bukan lagi sebagai penguji. Dalam hal ini promotor dan kopromotor akan merasa lebih maksimal dan lebih bertanggung jawab atas bimbingannya, yang ujungnya tentu akan melahirkan doktor berkualitas. Supaya kemampuan studi S3 berjalan sesuai dengan rencana, maka diperlukan evaluasi kemampuan studi S3 secara berkala, tidak hanya oleh kedua promotor, tapi melibatkan penguji internal dengan format ujian tertutup. Penguji internal kita akan selama 3 tahun dalam rangka memastikan konsistensi penelitian terkawal dengan baik. Proposal penelitian disertasi S3 wajib diserahkan berdasarkan calon mahasiswa mendaftar sebagai mahasiswa S3, dan pada saat itu promotor sudah langsung ditetapkan oleh sarjana. Penetapan promotor ini bisa permintaan langsung dari calon mahasiswa atau ditentukan oleh program sarjana berdasarkan kepakaran dari calon promotor. Sedangkan promotor ditentukan oleh promotor untuk memastikan kenyamanan mahasiswa dalam bimbingan dan kelancaran komunikasi antara promotor. Pada 6 bulan pertama studi S3, proposal disertasi S3 wajib sudah kontrak dengan penelitian dan juga di hadapan 2 orang penguji internal dengan format ujian tertutup. 2 orang penguji internal ini akan terus mengawal penelitian dengan menjadi penguji internal untuk 2 tahun berikutnya. Konsep yang disarankan di atas dalam rangka mengawal kesiapan data dan hasil penelitian disertasi S3 sehingga mendapatkan 2 sampai 3 publikasi ilmiah selama studi. Selanjutnya untuk program S2, beliau tak buka mata kuliah wajib hanya 1 semester dan lengkapi 1 semester lagi, sehingga memungkinkan mahasiswa S2 menyelesaikannya dalam 1 atau 1,5 tahun saja. Yang awal kuliah mahasiswa S2 sudah mendapatkan pembimbing sehingga lebih matang untuk memastikan target publikasi internasional tercapai. Syarat berikutnya untuk R3M. Kualitas mutu pendidikan sekolah tinggi ada di R3M. Jadi kalau R3M haruslah orang bergaji, dia harus lebih rinci dan lebih berkreatif, pinjaman dasar, serta mengerti akan kebutuhan pinjaman mutu program. Data dan informasi mutu dan kualitas studi dan dosen di cover oleh lembaga R3M secara khusus. L3M harus memiliki planning dan strategi dalam persoalan aplikasi program tertentu. Adanya data yang terpusat akan sangat membantu tentunya. L3M harus punya target dan rencana untuk menempatkan
dosen-dosen sebagai asesor lembaga-lembaga administrasi. Seharusnya Kepala Pusat yang menetapkan bagian tertentu yang bertugas khusus mengurus mutu internal, perseorangan dan mutu eksternal, PMPT dan asosiasi internasional. Syarat berikutnya untuk L2M. Keberhasilan L2M tidak hanya berdasarkan pada kuantitas saja, tapi harus ada kriteria yang penting. Misalnya mapping penelitian keunggulan sah-sah saja jika mengikuti pola pusat. Tapi ingatlah bahwa kebijakan pusat sangat tergantung kepada karakter pemerintahan. Jadi sebaiknya MLB harus memiliki dan menjaga spektrum karakter penelitian dosennya berdasarkan kepakaran dari dosen-dosen tersebut. Pendanaan PNBB harusnya dapat mendukung terjalannya program pendanaan penelitian setiap dosen PNBB. Di luar tidak semestinya orang itu saja, tapi harus dipastikan personal yang itu mengerti bidang proposal yang diajukan. Selanjutnya untuk LS2 sertifikasi profesional, sebaiknya dosen dengan kualitas S3 yang bukan menjadi asistennya. Karena itu berhubungan dengan harga diri perguruan tinggi diharapkan lembaga profesional. Jurusan dan program studi. Setiap jurusan prodi wajib memiliki mapping kepakaran para dosennya. Kekonsistenan penelitian dosen berdasarkan kepakaran yang wajib dijaga. Pembimbing tidak diputuskan oleh Kapolri, tapi oleh yang menawarkan guru ke mahasiswa sehingga penelitian dosen akan terbantu. Ini harus dilakukan oleh pusat rektor. Kemudian syarat untuk bidang para wakil rektor dan para wakil dekan. Menurut saya, berbagai bidang tanggung jawab wakil rektor dan wakil dekan saat ini tidak lagi relevan dengan kebutuhan milenial sebuah perguruan tinggi. Sebagai contoh, urusan akademik tidak mungkin dipisahkan dengan urusan kemahasiswaan, karena masalah yang ingin kita bina kualitas materinya. Urusan keuangan dan sumber daya tidak dibebankan pada satu orang saja, karena hal ini yang berhubungan dengan keuangan merupakan hal yang sangat sensitif dan komplikated. Bidang keuangan sangat berkaitan dengan urusan perencanaan, pembangunan dan logistik, pengembangan dan logistik. Jadi bidang keuangan tidak lagi dibebankan dengan urusan sumber daya manusia. Seharusnya wakil bidang ini berkenan dengan keuangan, perencanaan, pengembangan dan logistik. Saya mengusulkan pembagian di bidang para wakil rektor dan wakil dekan sebagai berikut. Wakil rektor bidang 1 berkenaan dengan akademik dan kemahasiswaan. Bidang ini akan membantu rektor untuk urusan pasar sarjana, bagian pendidikan, bagian pengembangan pendidikan, bagian kemahasiswaan, bagian pendidikan non perguruan. Wakil rektor bidang 2 berkenaan dengan keuangan, perencanaan, pengembangan dan logistik. Bidang ini akan membantu rektor untuk urusan bagian keuangan, bagian perencanaan sumber daya, bagian pengembangan dan UPT pengadaan. Wakil rektor bidang 3 akan berkenaan dengan sumber daya manusia dan aset. Bidang ini akan membantu rektor untuk urusan kepegawaian, bagian sarana dan prasarana, bagian sistem dan teknologi informasi, UPT perpustakaan, UPT pengembangan sumber daya manusia, UPT layanan kesehatan. Sedangkan wakil rektor keempat berkenaan dengan riset dan inovasi serta hubungan dalam dan luar negeri. Bidang ini akan membantu rektor untuk urusan lembaga penelitian dan pengabdian masyarakat, lembaga pengembangan inovasi dan kewirausahaan, bagian hubungan internasional, bagian hubungan industri dan profesional. Selanjutnya, saran saya adalah keberadaan Senat. Saya melihat bahwa fungsi Senat benar-benar harus sebagai badan normatif tinggi universitas dalam bidang yang terdiri dari rektor, para dekan, para guru besar yang dipilih melalui pemilihan, dan para wakil dosen non guru besar yang dipilih melalui pemilihan serta usul lain terkait oleh Senat kami.
Rektor juga menurut saya harus menjadikan adanya suatu wadah dewan yang mengakomodasi keberadaan para guru besar. Tidak tahu mungkin sudah ada sekarang. Bagaimanapun juga guru besar hendaknya bisa dijadikan oleh rektor sebagai think tank-nya universitas. Adalah buat kira struktur akademik tertinggi pada sebuah institusi pendidikan tinggi. Jadi berkenaan dengan ini saya mengusulkan kepada rektor untuk bentuk suatu dewan guru besar yang terdapat seluruh guru besar yang ada di UNC. Selanjutnya, saran saya berkenaan dengan kenaikan pangkat. Ini adalah selalu menjadi hantu bagi kita karena untuk memastikan kenaikan pangkat bukan hanya himbauan dan kesan paksaan saja dari pimpinan, maka ada baiknya sistem informasi kepangkatan terpusat dan terintegrasi. Terpusat maksudnya, main server ada di bagian kepegawaian. Terintegrasi maksudnya administrasi jurusan dan fakultas harus proaktif mendata dan meminta perubahan data-data terbaru secara reguler ke dosen berkenaan dengan data tabung A, B, C, dan D, dan selanjutnya menginputkan ke server data yang terpusat. Biar server dibuat untuk bisa mengenali secara langsung kondisi data terupdate pada setiap data dosen. Kalau sudah layak naik pangkat, golongan dan fungsional, maka main server akan mengirimkan pesan langsung ke dosen dan administrasi jurusan fakultas. Terakhir, sebagai orang tua dan senior, saya ingin mengingatkan kita semua bahwa jabatan struktural bukannya milik seluruh dosen dan tidak mungkin selalu ada. Janganlah bahwa WFB harus selalu ada. Oleh karena itu, dipastikanlah adanya perlu regulasi yang betul-betul sebaik mungkin dapat terlaksana, sehingga apa yang disampaikan dicapai oleh Profesor Darfi sebagai doktor yang kita lakukan hari ini tidak bisa dilanjutkan oleh Universitas. Selanjutnya yang paling terakhir, ini mungkin untuk saya dan untuk semua orang yang sekarang mendapat, saya sudah keluar PNDK saya Pak Rektor, cuma salah base-nya apa, home base-nya. Saya mintakan ilmu hukum. Sudah bahasa Inggris kan. Kemudian saya terima surat dari Pak PR2. Setelah belum bisa diaturkan SK punya belum itu mungkin bisa nanti semester Januari Juni ya apa. Tapi yang seperti yang itu saya ingat kepada Pak Rektor, ini kesan juga saya tapi mungkin orang segera menyampaikannya. Nah, kalau dapat, kalau bisa Bapak Rektor pertimbangkan lagi tim sumber apa, kira-kira honor yang dikasihkan kepada para guru besar yang didekatkan ini. Saya melalui mereka, kami tidak sehingga menyampaikan Bapak yang menyampaikan. Oke, saya sampaikan. Jadi kalau dapat, dan itu kan tidak banyak. Itu mungkin gaji terakhir aja tambah tunjangan profesional maupun kehormatan itu mungkin itu yang perlu dipikirkan lagi Pak Rektor. Walaupun pada sesendengan itu Pak Rektor mengatakan sudah ada diberikan tunjangan profesional itu alhamdulillah. Tapi kalau lebih bagus, ini kan untuk tidak hanya untuk si yang profesor tapi yang bukan profesor juga dipakai kan jumlahnya tidak banyak. Mudah-mudahan dengan cara itu doa mereka Allah akan berikan keselamatan kepada kita. Dan saya mengharapkan marilah kita berdoa kepada Allah semoga lembaga kita, dosen-dosen kita, tenaga pegawai kita terhindar dari